Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur pencinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Nah, sedulur, sudah sekian lama saya tidak bikin video panjang pembulangan karena satu hal, sibukan dan seterusnya, sedulur. Nah, pada kesempatan kali ini saya videokan lagi, tapi tidak video pembulangan, lebih ke arah review ya, sedulur. Pada kesempatan kali ini ingin saya tunjukkan beberapa koleksi hasil pembulangan ya, sedulur. Ini sekaligus ingin saya tunjukkan ke panjenengan semua sebuah kreasi saya, pendayagunaan bagaimana caranya lebih mendayagunakan hasil pembulangan kita agar lebih bernilai dan tentunya lebih bermanfaat. Gitu, sedulur. Yang pertama, sedulur, ini walaupun kita bolang bambu unik, tapi di saat bolang itu juga menemukan selain bambu unik, tapi ini adalah jamur onggulan atau jamur ongting. Nah, ini saya dapatkan kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Nah, saat itu saya bolang dan waktu itu saya bolang tidak mendapatkan bambu unik, tapi alhamdulillah mendapatkan jamur ongting. Nah, seperti ini ciri-cirinya, sedulur. Warnanya hitam kecoklatan atau sedikit kemerahan, tapi lebih ke gelap hitamnya. Inilah jamur ongting. Nah, saya juga pernah dulunya mengira jamur itu ongting, ternyata bukan. Yang pertama saya temukan dulu tuh lingsi. Memang sedikit adalah menurut saya itu seperti, karena saya waktu itu belum menemukan yang ongting, saya pikir waktu itu lingsi itu saya pikir ongting. Ada kemiripan, yaitu tangkai jamurnya tinggi seperti ini, tapi bedanya lingsi itu warnanya lebih cerah ya, agak kemerahan kecoklatan gitu. Kalau ongting itu lebih dominan hitam, mengkilat. Kalau mengkilatnya sama, dulu. Nah, inilah hasil pembulangan di rumpun bambu. Selain kita dapatkan bambu unik, juga mendapatkan sesuatu unik yang lain, dulu. Nah, ini nanti yang kedua, dulu saya mendapatkan ini konteksnya sudah bukan tumbuhan, dulu, batu. Nah, ini tentu ada keistimewaan yang saya rasakan hingga batu ini saya bawa pulang. Fisiknya ini hitam legam, sedikit keunguan dan mengkilat, sedulur. Nah, itu segala fisiknya demikian, berat batunya dan sedikit ini mengkilat seperti batu yang sering dipegang atau digunakan seseorang, sedulur. Nah, saya temukan batu ini saat pulang. Nah, posisinya jauh dari sungai dan di daerah pembulangan waktu itu di situ tidak ada batu, jarang ada batu. Nah, mungkin kalau cerita lengkapnya pembulangan batu tidak akan saya ceritakan, karena memang ini saya tidak berniat mulang batu karena mendapatkan sesuatu yang unik saat bulang. Nah, ini dulur, pembulang bambu unik ini kadangkala juga tidak hanya bambu yang didapat, tapi hal-hal lain seperti ini jamur. Nah, ini batu. Bagi saya ada kesan tersendiri, dan mungkin kalau bisa saya ceritakan hanyalah segi fisiknya aja. Kalau dari segi yang lain mungkin nantinya takutnya ada hal-hal yang pemikiran sedulur-sedulur yang lain. Yang jelas ini saya ceritakan fisiknya aja. Saya dapatkan batu yang saya yakini unik dengan
perwujudan seperti ini sedulur batunya. Mungkin sedulur ada yang tahu jenis batu ini, hanya melihat, tolong diberi komen ya. Saya ucapkan terima kasih atas komentarnya. Alhamdulillah saya dapatkan barang-barang ini ketika pulang. Nah ini sedulur, ini adalah bambu kecil sedulur, cuma satu jengkal tangan. Nah, ini satu jengkal jari ya, segini, satu kil ya. Nah sedulur, saya sudah sering bolang bambu, khususnya buluh berindu. Saya juga insya Allah sudah paham karakteristik buluh berindu. Nah sedulur, yang ini sangat pendek dan berisi. Kalau jenisnya ini saya kurang paham ya sedulur, antara jenis ampel atau jenis Jawa saya kurang paham. Saya temukan karena posisinya sudah kering, kecil, dan sudah sebagian dimakan rayap bawahnya. Artinya saya dapatkan bambu ini sudah kering, sudah mati ngurak itu, dan kotor posisinya. Nah, ya itu tadi, karena saya merasakan ada yang aneh, maka saya buka, ternyata di sini ada buluh berindunya. Banyak yang putus karena sudah keropos dulur. Nah ini dulur. Nah saya sering bolang, tapi kalau mendapatkan yang begini saya anggap istimewa dulur, karena yang seperti yang saya pegang ini jarang sekali saya temukan. Maka ini saya rasakan ada nilai lebihnya, unik kalau menurut saya, maka saya bawa pulang ini. Nah ini dulur, buluh berindu ngurak ya, kecil tapi full isinya itu banyak, dan banyak yang patah-patah karena sudah sangat rapuh dulur, dimaklumi saja. Kecil sekali, hanya sejengkal jari ya, satu kil jari ini, kecil, luar biasa. Dan ini saya tunjukkan buluh berindu yang sedianya saya ambil isinya saja dulur, karena ini bambunya belum terlalu tua, makanya kan ini mengkeret ya, menyusut. Nah ini buluh berindunya, nah ini ya. Nah sedulur, dalam kesempatan ini juga saya ingin tunjukkan ke panjenengan semua salah satu bentuk kreativitas saya dalam rangka untuk menggali lebih banyak, mendapatkan kemanfaatan dari hasil bolang. Nah ini sedulur, satu karya saya. Nah ini mungkin sedulur belum pernah melihat yang seperti ini, dan ini saya yakini hanya satu-satunya ya, karena saya belum pernah lihat ada orang yang membuat benda seperti ini. Nah saya ingin tunjukkan dulur, ini saya beri nama amulet Jawa. Nah ini bahan bakunya adalah rangkai, ini adalah buluh berindu bambu dulur. Tentu ini jumlahnya cukup banyak, puluhan helai. Nah ini dulur, ini adalah rangkaian buluh berindu yang saya rangkai sebisa mungkin berbentuk begini. Nah ini bahannya seperti ini dulur, ini adalah isi dari buluh berindu bambu yang saya kumpulkan. Nah nanti saya rangkai seperti ini. Nah ini adalah rangkaian yang saya sebut amulet Jawa. Nah yang bahan dasarnya adalah helai buluh berindu yang saya kumpulkan. Nah ini bentuknya. Nah sedulur, nah pertanyaannya, terus manfaat fungsinya apa? Baik sedulur, saya ceritakan dulu faktor untuk mendapatkan buluh berindu itu. Yang pertama adalah faktornya adalah faktor rezeki, itulah nomor satu. Nomor dua adalah kesabaran kita. Jadi untuk membuat satu benda begini itu diharuskan kita memiliki tentunya helai buluh berindu yang banyak melimpah. Artinya kita tidak punya kesulitan
apapun untuk mengumpulkan bulu perindu. Nah, bagi yang sudah biasa mencari bulu perindu ya tidak masalah. Tapi bagi pembolang sekalipun yang belum khusus ke bulu perindu, tentu mengumpulkan bulu perindu ini tidak perkara yang mudah. Jangankan untuk membuat satu produk begini, kita cari bulu perindu satu helai saja. Kalau memang kita belum ahli, bukan juga nggak terbiasa, nggak ahli, ya sangat susah dulu. Satu helai saja begini bulu perindu, apalagi harus mengumpulkan setidaknya ya kurang lebih satu begini ini dibutuhkan 40 helai lah. Ini belum lagi kalau kita bikin begini, karena bulu perindu ini sifatnya sangat rentan patah dan seterusnya. Nah, untuk membuat ini kita harus punya cadangan helaian bulu perindu yang banyak, karena waktu merangkainya ini seringkali patah dan lengket sama lemnya, ini tidak jadi. Jadi ini dibutuhkan satu kesabaran yang luar biasa dari sejak awal, mulai dari merangkai, mulai dari mengumpulkan bahan bakunya hingga merangkai ini, itu dibutuhkan satu kesabaran yang luar biasa sedulur, karena tidak mudah. Nah ini oke. Kalau yang ini hanya saya masukkan ke minyak yang sering sudah saya upload di channel kita. Ini adalah minyak bulu perindu. Nah ini sedulur, kalau panjangan ingin tahu, dan mungkin saya klaim ini hanya satu-satunya di dunia, karena saya belum pernah melihat orang yang membuat rangkaian seperti ini dari bahan bulu perindu bambu. Nah begini sedulur, kalau sudah dirangkai begini, tentu diharapkan ada satu harapan ya yang saya inginkan. Ini saya jadikan sebuah media sarana yang nantinya ini nanti saya laminating atau saya lapisi plastik, lalu saya masukkan dompet atau tas dan saya bawa. Nah, insya Allah ini saya jadikan sebuah media sarana doa ya, okay, pengasihan. Nah bentuk lingkaran ini luar biasa, membentuk suatu energi yang tak terbantahkan sedulur, seperti itu. Oke, energi tak terbantahkan maksudnya begini sedulur, itu mempresentasikan sebuah kekuatan yang luar biasa hingga kata-kata tidak terbantahkan. Nah itu lingkaran-lingkaran ini ya bisa kita tarik kesimpulan, kita gambarkan guys dulur. Nah, seperti halnya itu ini kontaknya itu masalah energi guys. Alat dinamo. Nah dinamo itu ada di situ, ada gulungan tembaga. Nah gulungan tembaga itu semakin banyak, semakin besar, tentu menciptakan daya putar yang atau energi yang kuat, lebih besar. Semakin besar gulungannya, semakin banyak gulungannya, semakin kuatlah energi yang diciptakan. Seperti halnya itu seperti ini. Nah kalau kita pandang lurus saja di titik ini juga kita tidak bisa fokus, jujur. Ini juga bisa mengganggu fokus kita kalau kita lama-lama kita melihat putaran ini. Ini barusan saja saya jujur dulur, barusan kena efek dari putaran ini, seperti masuk ruang-ruang tertentu yang bagaimana gitu. Nah ini baru saja saya kena. Ini menunjukkan bahwa energi amulet ini yang saya ciptakan ini cukup besar sekali dulur. Nah harapan saya dengan media ini bisa memperlancar apapun aktivitas saya. Ini versi spiritual nih, doa
agar apa-apa yang kita harapkan itu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki karisma yang tinggi, memiliki vibrasi energi yang luar biasa guna kita bersosial dengan sesama makhluk Allah ya. Gitu. Nah, inilah dulur kreativitas saya mencoba menggali atau mencari satu hal yang tentunya harapannya tuh lebih bermanfaat lagi daripada kita ini hasil bolang. Dalam hal ini bolang bambu-bambu unik. Nah, ini wujudnya sedulur. Ya, inilah amulet Jawa berbahan baku dasar buluh perindu bambu yang kita rangkai sedemikian rupa. Nah, ini sedulur. Nah, ini kita taruh aja, taruh di sini. Nantinya kita rapikan ya, kita lapisi ini dengan plastik ya, dilaminating agar lebih kuat, lebih awet. Nah, untuk juga diolesi dengan minyak ini sedulur. Nah, jadilah amulet Jawa. Baik sedulur, kiranya cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohonkan maafnya nggih sedulur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.